못했기 때문에 스스로 마음속에 찔리는 것이고, 우리는 어디 가서 경기를 정당히 했던 부분, 자기네들도 우리가 홈에 Die gewoon wel echt voor de doelpunten zorgt. Ik heb volgens mij Yeah, broken. It's disappointed, of course. So it's 5 pemain timnas yang bakal dicoret Sintayong. Striker tajam U21 Belanda calon naturalisasi timnas. Erik ten Hag bisa gantikan Sintayong. Lima pemain timnas Indonesia yang berpotensi dicoret Sintayong jelang lawan Jepang. Perjalanan timnas Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia akan berlanjut bulan depan. Pada matchday kelima, skuad Garuda akan menjamu timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam duel itu, pelatih timnas Indonesia, Sintayong, dipastikan bakal menurunkan pemain terbaiknya. Hal ini dilakukan guna membawa skuad Garuda mendulang hasil manis karena Jepang akan jadi lawan berat. Sejauh ini, Jepang masih kukuh bertengger di puncak klasemen dengan 7 poin. Dengan tekad tersebut, Sintayong berpotensi akan mencoret sejumlah pemain. Siapa saja mereka? Salah satu pemain timnas Indonesia yang berpotensi dicoret Sintayong jelang lawan Jepang adalah Ricky Kambuaya. Nama Ricky Kambuaya selalu masuk daftar 27 pemain yang dipanggil ke skuad Garuda. Hal itu pun turut terjadi dalam persiapan mentas melawan Bahrain dan China pada awal bulan lalu. Tetapi, pada daftar susunan pemain final melawan Bahrain, nama Ricky Kambuaya terpental dari skuad. Sementara itu, saat melawan China, nama gelandang Dewa United itu masuk daftar susunan pemain, tetapi tak diturunkan Sintayong sama sekali. Peran Ricky Kambuaya kalah saing dengan sejumlah pemain naturalisasi. Sosok Ivar Jenner, Nathan Joeon, hingga Tom Haye lebih diandalkan Sintayong. Tak ayal, dia diprediksi akan dicoret Sintayong saat melawan Jepang nanti. Egy Maulana Fikri, nasibnya sama seperti Ricky Kambuaya. Dia tak masuk daftar susunan pemain saat melawan Bahrain. Sementara saat melawan China, Egy masuk daftar susunan pemain, tapi tak dimainkan sama sekali. Egy Maulana Fikri kalah saing dengan sejumlah pemain lainnya, seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Malik Rizaldi, hingga kini ada sosok pemain naturalisasi anyar, Eliano Reiders. Hoki Caraka, striker PSS Sleman ini juga terpental dari daftar susunan pemain melawan Bahrain dan juga China. Sintayong lebih memilih memasukkan Dimas Derajat ke dalam skuad. Posisi Hoki Caraka sudah dihuni Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun. Kini, perannya diragukan bisa dipanggil Sintayong saat melawan Jepang. Asnawi Mangkualam, dia tak dimainkan Sintayong saat berlaga di markas timnas Bahrain. Tetapi, kala melawan China, Asnawi dapat kepercayaan lebih dari sang pelatih karena dimainkan sebagai starter bahkan mengemban ban kapten. Tetapi, Asnawi Mangkualam tak tampil apik saat melawan China. Usai laga, dia bahkan ramai mendapat kritik. Kini, Asnawi Mangkualam pun diragukan bakal dimainkan saat melawan Jepang karena dirinya juga tengah mengalami cedera. Dalam unggahan teranyar klub Asnawi Mangkualam, yakni Ford FC, disebutkan bintang timnas Indonesia itu mengalami cedera hamstring. Asnawi diperkirakan membutuhkan 2-4 pekan untuk memulihkan cederanya. Jordi Amat, pemain yang juga kerap dipercaya Sintayong menjadi kapten timnas Indonesia ini juga berpotensi dicoret dari skuad saat melawan Jepang. Penyebabnya sama seperti Asnawi. Jordi Amat mengalami cedera. Jordi Amat sudah mengalami cedera saat membela timnas Indonesia melawan Bahrain. Mengalami masalah pada pergelangan kakinya. Peran Jordi Amat langsung diganti Rizky Ridho di babak kedua. Satu pemain calon naturalisasi yang sedang dicek berkas oleh PSSI. Ialah Mauro Zelstra, striker berusia 19 tahun yang saat ini memperkuat FC Volendam U21. Melalui channel YouTube Yusa Nugraha yang juga bersinggungan langsung dengan Mauro Zelstra mengabarkan,
ada hal baik terkait naturalisasi dari sang pemain. Yusa menegaskan bahwa data permohonan WNI dari Mauro Zelstra telah diterima oleh PSSI. Sementara itu, ketika Yusa mengkonfirmasi ke Exco PSSI Arya Sinulinga, data-data dari Mauro Zelstra sedang divalidasi. Mauro Zelstra sendiri telah mengungkapkan ketertarikannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Mauro dalam konten YouTube Yusa Nugraha pada Juni tahun 2024 lalu. Semoga di masa depan bisa mendapatkan kesempatan itu. Aku tentunya terbuka soal naturalisasi. Netizen Thailand di media sosial menilai Ten Hag sangat cocok menangani skuad Garuda, yang kini banyak diisi pemain keturunan Belanda Indonesia. Seperti yang diketahui, Ten Hag sudah tak lagi menjadi pelatih Manchester United. Ia dipecat pada Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024 kemarin karena hasil buruk yang dialami Setan Merah di awal musim. Ten Hag pun kini tengah menganggur. Menariknya, masyarakat Thailand justru memberikan kode kepada PSSI untuk merekrut Ten Hag. Pihak pertama yang mengusulkan ide Ten Hag pantas menjadi pelatih timnas Indonesia adalah akun Twitter @thaifootballs. Dalam cuitan terbarunya, akun tersebut memention Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam sebuah pemberitaan mengenai dipecatnya Ten Hag. Cepatlah Tuan Erick Thohir, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Bunyi cuitan akun X @thaifootballs. Banyak pihak sadar maksud Thaifootballs adalah merekrut Ten Hag untuk menggantikan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong di timnas Indonesia.